pagi, Pak. Pagi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah. Sebelumnya minta maaf, hari ini saya izin untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Sidawangi terkait dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak. Oh, seperti itu. Ya, Saya biasanya mohon izin ya, Pak. Ya. teman-teman. Begini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah? Oh, soal itu. Ya, Saya biasanya tahu ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti kasus siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap sekolah, ya. atau biasanya juga berkelahi karena hal sepele dan sebagainya. Ya, baik, Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berdiskusi dengan guru terkait permasalahan yang terjadi, mempertimbangkan dari berbagai sisi terkait masalah dan dampak sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya adalah mengumpulkan semua informasi yang terkait, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang, mendiskusikan dengan tim guru, ambil keputusan berdasarkan analisis, buat rencana untuk melaksanakan keputusan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan. Ya, baik, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak terlibat, tekanan dari luar, dan kepastian dalam memilih keputusan yang tepat kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Mungkin Bapak tidak selalu punya jadwal tetap, tapi Bapak selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah diambil dengan hati-hati. Biasanya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja dukungan dari guru-guru yang memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu Bapak. Terkadang Bapak juga melibatkan pengawas. Dukungan dari keterlibatan seluruh keluarga sekolah juga memudahkan proses keputusan. Satu lagi nih, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak terkait mengambil keputusan dilema etika?
Bapak belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam mengambil keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan, serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Baik, Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu Bapak. Saya kira tidak mengganggu karena ini bentuk membantu juga untuk kelancaran Bu Titi melaksanakan CGP, dan kami juga merasa terbantu dengan adanya guru CGP ini dalam hal kegiatan sekolah. Teman-teman juga banyak bermanfaat bagi sekolah. Dan kalau bisa sih sebenarnya ya teman-teman yang lain ya harus mengikuti jejak daripada Bu Titi. Semoga ya Pak, semoga dengan keadaan CGP bisa berimbas baik terhadap sekolah dan kemajuan sekolah. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya Ibu mohon izin untuk mewawancarai terkait dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di SDN 1 Mata Ngaji. Sebelumnya mohon maaf barangkali mengganggu waktu Ibu. Oh enggak mengganggu sama sekali. Baik, Gimana? ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya saya tahu ada permasalahan dilema etika itu saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Ya. Seperti kasus siswa terlambat, tapi dia niat ingin ke sekolahnya sangat tinggi, atau juga biasanya itu terjadi perkelahian karena hal-hal yang sepele dan sebagainya. Iya. Lalu bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Tentu saja untuk masalah seperti ini saya tidak bisa untuk mengambil keputusan secara pribadi ya. Iya. Jadi biasanya langkah yang saya lakukan itu berdiskusi dengan guru-guru terkait permasalahan yang terjadi. Iya. Mempertimbangkan dari berbagai sisi terkait masalah dan dampak yang sebelumnya memutuskan. Tentu saja kami berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan sesuai. Iya. Lalu adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dapat Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya biasanya sebelum kami mengambil keputusan ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama tentu saja kami mengumpulkan semua informasi yang terkait. Kemudian kami juga mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, kemudian mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua. Lalu kami juga mendiskusikan dengan tim guru, kemudian baru mengambil keputusan berdasarkan analisis. Nah setelah itu baru kita membuat rencana untuk melaksanakan keputusan. Baik sekali ya Bu, bagus sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi seperti dilema etika? Menurut pandangan saya yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan. Berkomunikasi dengan jelas dan tentu saja harus transparan dalam membuat keputusan. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang manusiawi.